Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam pertemuan beberapa ke depan, kita akan banyak membahas mengenai bagaimana cara memonitoring kawasan konservasi dengan pendekatan ekologi bentang alam. Kawasan konservasi seperti rekan-rekan ketahui memiliki luasan mungkin puluhan hingga puluhan ribu hektar. Sehingga jika kita memonitoring secara manual pasti akan sulit. Oleh karena itu kita memerlukan pendekatan ekologi bentang alam untuk dapat memonitoring dan juga beberapa teknologi yang mendukung di dalamnya. Pada pertemuan ke-11 ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam ekologi bentang alam. Menurut buku Richard Foreman, Land Mosaic, landscape atau bentang alam merupakan kawasan heterogen yang tersusun dari berbagai ekosistem yang saling berkaitan satu sama lain. Terdapat 3 komponen utama dalam bentang alam. Yang pertama adalah matriks. Matriks merupakan kawasan yang mendominasi dalam suatu bentang alam. Komponen kedua adalah patch. Patch merupakan area homogen yang dapat dibedakan satu sama lain dengan sekelilingnya. Patch terdiri dari interior dan juga edge atau tepian. Jika dikaitkan dengan tumbuhan satwa liar yang berada di dalam kawasan konservasi, terdapat 2 jenis kelompok satwa liar. Yang pertama adalah edge exploiter atau satwa liar yang menyukai daerah tepian. Contohnya hewan-hewan pengerat, burung-burung urban, atau mamalia kecil. Kemudian kelompok kedua adalah edge avoider atau hewan-hewan yang tidak menyukai tepian. Hewan-hewan seperti ini umumnya menyukai atau tinggal di daerah interior, seperti mamalia besar yang kebanyakan sudah mulai terancam punah. Kawasan konservasi idealnya memiliki bentuk patch dengan luasan yang sangat luas dan berbentuk isodiametrik, atau daerah interiornya harus lebih luas daripada keliling tepiannya. Jika keliling tepiannya itu lebih lebar dan juga memiliki liuk-liuk yang cukup terjal, maka ini membahayakan untuk hewan-hewan yang edge avoider atau hewan-hewan yang biasa hidup di dalam interior. Karena gangguan-gangguan seperti perburuan mudah sekali untuk mendekati daerah interior. Komponen ketiga adalah koridor atau area memanjang yang menghubungkan antara satu patch dengan patch yang lainnya. Aplikasi dari pembuatan koridor saat ini diperlukan sekali oleh para ahli konservasi dalam mendukung proyek pembangunan pemerintah. Contohnya pembuatan koridor dari Gajah Sumatera yang berada di area kawasan tol Trans Sumatera atau tepatnya di tol Pekanbaru Dumai. Pemerintah saat ini telah membuat 6 koridor Gajah Sumatera di area tol Trans Sumatera tersebut. Tujuannya agar dapat menghubungkan antara habitat dari Gajah Sumatera yang mulai terganggu dengan adanya pembuatan tol Trans Sumatera. Melihat kondisi matriks atau kawasan konservasi yang saat ini mulai terfragmentasi dan terdegradasi, penting sekali bagi para ahli ekologi bentang alam untuk dapat menganalisisnya. Misalkan, jika suatu matriks kawasan konservasi sudah mulai terpecah-pecah menjadi patch yang sangat kecil, maka edge-nya akan semakin luas. Dan juga hewan-hewan yang biasa hidup di interior hutan pastinya akan terganggu, bahkan bisa punah. Oleh karena itu, penting sekali bagi para ahli konservasi untuk dapat mempelajari bagaimana cara, misalkan, untuk mengembangkan suksesi dari kawasan tepian atau mempelajari bagaimana membentuk suatu koridor di kawasan konservasi agar hewan-hewan yang memiliki daya jelajah luas seperti misalkan harimau, gajah, dan bajak bercula satu tetap dapat hidup di kawasan konservasi yang tadinya sudah mulai terpecah tersebut. Sekian materi mengenai pertemuan 11 ekologi bentang alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.